Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Tema kita kali ini Aries adalah jiwa yang bersedih. Kira-kira siapa yang bersedih, dirimu atau dirinya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu, Aries, sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu bintang Aries, jiwa yang bersedih. Apakah dirimu atau dirinya yang bersedih? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Wow, Seven of Pentacles. Wah. Di sini ada kepura-puraan ya. Kamu saya lihat di sini tertekan, emosional, ada kekecewaan, ada tangisan, ya campur aduk. Tetapi seolah-olah harus tegar menghadapi ini. Ya, memang harus seperti gitu. Jiwamu tuh kayak macam udah nggak nyaman ya, tetapi ya tetap harus dinyaman-nyamankan aja. Ini mungkin karena ada persoalan ya, entah dari pekerjaan, karir ya, dari juga percintaan, hubungan, ataupun mungkin kondisinya ditipu ya. Ada kasus penipuan di sini ataupun kecurangan. Nah, ini jadi kamu merasa tidak nyaman, apalagi kalau dibilang masalah uang, ada hutang piutang di sini yang membuatmu tidak nyaman. Entah kamu yang berhutang, entah dia yang berhutang. Kalau kamu berhutang, kamu pusing stres untuk membayar angsuran. Kalau seandainya dia yang berhutang, kamu yang pusing untuk menagihnya. Waduh. Jadi jiwamu nih kayak macam emosi gitu ya. Aduh ya ampun, kenapa hidup ini? Itu yang kamu rasakan sekarang kan? Saya lihat energinya untuk lebih ke jiwamu ya, bukan jiwanya, tetapi lebih ke dirimu. Ya, nikmati aja prosesnya Aries. Semesta mau yang terbaik untukmu. Ada Jasmine, berserah. Ingat, kehidupan ini tidak seperti begini terus. Kehidupan ini ada pasang surut, ada naik turunnya. Ya, nikmati prosesnya, bukan mengeluh ataupun ya pasrah. Ya, artinya kita berserah aja. Tapi pasrah bukan pasrah pada keadaan, tapi berserah kepada semesta. Jangan pasrah kayak macam apa dibilangnya sudah nggak ada apa ya. Pokoknya intinya ya harus tetap move on gitu. Kamu nih kayak udah pasrah aja deh, malas, udah capek. Bahkan mungkin ada beberapa yang menzolimimu, kamu ya udah biar aja dia mau bicara tidak, ya udah terserah. Mereka mau menipumu, ya udah terserah, udah capek. Mereka punya hutang kepadamu, ya udah terserah mau bayar atau tidak. Pokoknya terserah aja. Udah capek, lelah. Ya, kalau dalam hubungan ya dia mau kembali silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Kamu kayak capek gitu, udah aduh nih masalah satu belum selesai udah sama masalah satu gitu. Jadi kalau dia mau datang silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Dia mau bayar silahkan, nggak juga nggak apa-apa. Ya udah, malas dibandingkan ribut, capek. Ini yang lagi kamu rasakan di sini, energi kelelahan dari dirimu. Penantian panjang kapan ya, mereka datang kapan, mereka bayar kapan, masalah selesai ya. Pusing, membuat tekanan dalam dirimu. Kenapa ya saya bisa percaya dengan orang itu? Kenapa ya saya bisa dapat orang itu? Kenapa ya saya bisa menjalani hubungan dengan orang itu? Kamu merasa bahwa kok hidup saya begini-begini saja, nggak ada perkembangan, yang lain tuh pada maju kok saya malah mundur.
Ya, karir juga gini-gini aja. Sudah bertahun-tahun kerja nggak ada, ya dapatnya cuman hidup, nggak ada perkembangan. Malah kemerosotan. Percintaan juga begitu, ya. Berjuang sendiri, kadang-kadang pusing sendiri karena pasangan tidak care, atau serasa duda atau janda karena eh, pasangan ya lebih ke individu gitu ya. Artinya dia lebih fokus pada dirinya tanpa melihat dari dirimu. Ada juga pacar yang overprotective atau pasangan overprotective, nuduh ini nuduh itu, mengekang dirimu sehingga kamu stres. Betul tidak Aries? Ketik di kolom komentar. Three of Cups, ada yang membuatmu sakit hati karena selingkuh, tapi nuduh-nuduh kamu yang selingkuh. Bongkar aib-aibmu, ya. Terus menghasut orang-orang sekeliling kamu untuk bisa bermusuhan dengan dirimu. Ya, kamu capek dengan orang-orang seperti gini. Kamu udah lelah dengan orang-orang seperti gini. Begitupun di pekerjaan, banyak yang tidak suka dengan dirimu karena dia ingin mendapatkan posisimu atau mencari aman, mencari muka di pimpinan, menjelek-jelekan dirimu. Ya. Ada yang suka gosip juga, suka kepo, habis itu menertawakan kekuranganmu, menjelek-jelekan kekuranganmu, seolah-olah dirinya udah paling hebat, paling benar, paling suci, membawa agama, masuk dalam masalah, ucap tidak syukur lah, inilah, itulah. Ya, ada beberapa orang-orang yang mengatasnamakan agama sehingga seolah-olah kamu tuh kayak, aduh, ini orang gimana ya, percuma aja pergi ibadah, pergi rajin ibadah atau apalah, tetapi kelakuannya kok begitu. Seolah-olah tameng aja supaya dilihat baik, rajin ibadah, padahal kelakuan tidak seperti yang dia dengarkan firman gitu ya. Saya lihat circle kamu toksik ya, tapi kamu masih di situ. Kenapa di situ Aries? Kalau kamu udah tahu bahwa orang-orang itu tidak baik untukmu, kenapa kamu harus bertahan di situ? Bukan berarti saya suruh kamu berpisah ya. Itu semua pilihan. Tetapi di sini semesta mau sampaikan untuk bisa mendapatkan jiwa yang tenang, di mana kita harus tenang, di mana kita harus hening, di mana kita harus nyaman. Dan kondisimu saat ini tidak bisa nyaman, tidak bisa tenang. Ya, bagaimana jiwamu mau berbahagia? Banyak tekanan, gak bisa berbahagia. Banyak perselisihan, itu juga gak bisa bahagia. Banyak pikiran, itu juga gak bisa bahagia. Kita kan sesuai tema di sini. Jiwa yang bersedih, dan itu yang terjadi. Karena apa? Circlemu membuat dirimu bersedih, di mana kamu yang tidak bisa mengambil keputusan untuk dirimu. Kamu tidak bisa mengambil tempatmu. Tempatmu salah, tetapi kamu bertahan pada tempat yang salah. Kita lihat lagi di sini pekerjaan. Ada beberapa yang resign, ada beberapa yang ya merasa bahwa kok pekerjaan ini begini-begini aja ya. Bukan dapat untung dapat buntung, kerja baik selalu dimarahi, serasa kerjaku salah semua, banyak protes, banyak orang-orang komplain, bos toksik, sahabat kantor juga toksik. Ya itu kan tadi saya bilang, kalau kamu nggak nyaman berarti tempatmu bukan di situ. Sekarang kan pilihanmu lagi, bukan berarti saya yang harus ini. Saya cuma bicara bahwa carilah tempat yang membuatmu nyaman, di situ tempatmu. Kalau kita nyaman, kita bahagia, pasti itu. Tetapi kalau kamu mau merasa bahagia di tempat yang tidak nyaman, oh nggak bisa. Karena apa? Bicara energi. Ibaratkan gini, kamu sakit, kamu sehat, kamu jaga orang sakit, ya, kamu bisa ikut sakit juga karena hawa di dalam itu, energi di dalam itu. Tiba-tiba meriang-meriang, tiba-tiba sakit kepala, tiba-tiba mungkin flu, ya. Habis itu apa lagi? Macam-macam. Penyakit-penyakit yang kecil, habis itu bisa-bisa penyakit juga ikut menular gitu. Maksudnya ikut orang yang kamu jaga orang sakit, ujung-ujungnya kamu juga sakit. Nah ini sama seperti yang tadi, circle kamu nggak bisa berbahagia kalau hidup kamu nggak nyaman. Itu sama saja kamu mengundang penyakit untuk dirimu, dimana dari tindakanmu, dimana dari keputusanmu, dimana dari kepelintulananmu. Kalau kamu mengambil keputusan yang salah, ya nasibmu juga akan begitu, karena apa yang kamu lakukan saat ini atau keputusanmu itu menentukan nasibmu di masa depan. Takdirmu ya ditentukan dari pilihanmu sekarang.
Jadi jangan sampai menyesal, wah sudah tua saya cuma dapat apesnya doang. Ya berarti selama ini kamu salah tempat. Karena kita bukan hanya sekedar duit, bukan hanya sekedar apapun, tetapi untuk duit dan semuanya, kesehatan dan lain itu dari hati dulu. Bukan kita mengejar duitnya dulu, hati dengan ngoyo-ngoyo, nggak. Uangnya lari itu, atau persinggahan doang. Habis itu pergi lagi. Tapi kalau kamu mau uang kamu up, kesehatan kamu up, ya, relasi dan apa semua up, itu dari diri dulu. Dimana kamu berbahagia pasti mereka akan datang kepada kamu. Ini kan kondisinya kamu tertekan. Jadi yang kamu dapatkan adalah orang-orang toksik semua. Ya. Tuh, The Empress. Semesta mau sampaikan kayak kita baru lahir baru gitu. Hidup baru. Ya, dimana ya buang pola lama lah. Sekarang sudah zaman now. Jangan pakai pola lama. Upgrade intuisimu. Tuh, Cicak sudah menegaskan. Upgrade kamu punya value. Jangan malah diturunkan. Kayak Cak, saya belum punya jodoh, saya turunkan aja pasang ciri-cirinya atau karakter apa ya, apa kalau dibilang ya, ada kamu punya sesuatu yang harus dia punya gitu, namanya apa ya biasanya, ya pokoknya intinya seperti gitu. Kalau jodoh saya harus berkarakter seperti gini, tapi kayaknya terlalu perfect diturunkan. Ya sebenarnya nggak usah diturunkan juga, setidaknya cari yang, ya setidaknya mungkin tidak 100% sama, tapi setidaknya ya 80% adalah. Jangan malah kamu cuma 2%, 3%. Gak nyambung. Percuma juga kita berpasangan dengan orang yang tidak nyambung. Rugi, makan hati juga. Ya mendingan kita terlambat jodoh tapi dapat orang yang pas, dibandingkan kita salah mendapatkan pasangan. Ini contoh kalau dari percintaan. Ya, persahabatan pun sama. Jangan sampai kamu mengundang orang toksik, orang pecundang, orang mental miskin, orang benalu, ya, orang yang pasrah-pasrah pada kehidupan. Ingat, hidup ini bukan dipasrahkan ya. Memang kita berserah, tapi bahasa berserah dan pasrah kan beda. Kita berserah. Berserah itu artinya kita menyerahkan kepada semesta, tapi kita tetap konsisten, kita tetap disiplin dan action untuk menjalani semua itu. Jadi kamu punya tekad apa, lakukan. Selama kamu tahu itu yang terbaik. Selama kamu melakukan sesuatu yang tidak baik, ya jangan dilakukan. Apa maksudnya? Kamu sudah tahu bahwa itu tidak baik, ya jangan dilakukan. Terkadang karena circle kamu begitu, jadi kamu ikut. Baik tidak buruknya ya terserah. Yang penting saya ikut aja circle saya. Ya jangan dong. Ya, gak usah takut tentang apapun. Kalau mereka cerita-cerita kamu, ya biarin aja. Jangan baper. Kamu terlalu baper. Mau juga dilayani, mau juga mau juga membentuk karakter seperti orang lain. No, kamu punya karakter sendiri. Jangan juga terlalu mengekang pasangan, harus menjadi orang yang begini begitu. Coba kalau kamu ditekan, ya. Jadi ada beberapa orang-orang baik yang datang kepada kamu, tapi karena kamu di circle toksik, akhirnya kamu menjadi toksik buat orang lain, dan orang itu nggak nyaman. Atau bahkan kamu jadi toksik buat dirimu sendiri. Di mana? Karena pikiranmu negatif. Ya. Jadi buatlah bahagia dirimu dulu sebelum kamu membuat bahagia orang lain. Selama hidupmu sekarang tidak baik-baik saja, berarti ada sesuatu di hatimu yang harus diperbaiki. Bukan kita menyalahkan si A, si B, si C, tapi lihat dari dalam diri kita, apa yang harus kita perbaiki, apa yang salah dalam diri kita. Ya, jangan pernah mencari validasi kebahagiaan di luar diri, tetapi buatlah dirimu bahagia dari dalam dirimu. Dan berfokus pada orang-orang di sekelilingmu yang mau berjuang untukmu, mau membahagiakanmu, mencintaimu, ya, yang ada real nyata saat ini. Bukan kamu berharap si A, si B, si C di luar sana yang nggak tahu di mana, entah berantah, baru dia datang baru kamu bisa bahagia. No, ya, cintai dirimu. Tanggung jawabmu adalah membahagiakan dirimu. Kamu tidak bisa memberikan atau selalu membuat orang bahagia. Itu bukan tanggung jawabmu. Tapi tanggung jawabmu adalah bagaimana caranya supaya kamu selalu berbahagia dari caramu sendiri. Jadi bijaksanalah, sayangi dirimu, cintai dirimu. Apa yang sudah terjadi di masa lalu biarlah berlalu. Tidak usah terlalu berdramatisir, ya. Kalau itu milikmu akan kembali padamu, jangan takut. Ya, ambil hikmah dalam setiap proses ataupun apapun yang sudah terjadi. Ya, supaya ke depan kita bisa mendapatkan pelajaran agar kita nggak bisa
dibodohi lagi, kita nggak masuk dalam jurang yang sama. Ya, jadi bahagialah. Kunci paling utama adalah bahagia. Untuk bisa mendapatkan jiwamu yang bahagia, ya ditentukan dari sikapmu, pola pikirmu, ucapanmu, tindakanmu, dan circlemu. Itu paling utama. Jangan kamu sudah baik, circlemu toksik. Akhirnya kamu terikut toksik lagi. Ya, jadi semua itu penting. Dari diri sendiri dan dari lingkungan. Carilah orang-orang yang sevibrasi. Carilah orang-orang yang tanpa membuatmu tertekan. Itu tempatmu. Selama dirimu tidak baik-baik saja saat ini, berarti posisimu salah, tempatmu salah. Carilah tempat yang betul-betul bisa membuatmu bahagia, supaya jiwamu bahagia dan hidupmu bahagia. Jadi itu semua berantai. Jangan kamu berpikir negatif terhadap dirimu dan orang lain. Terkadang malah kamu lebih fokus pada orang lain kebanding dirimu. Nah, sekarang semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih berfokus pada dirimu sendiri. Bukan bicara egois, tetapi kondisinya selama ini kamu sudah menelantarkan dirimu. Nah, ini sekarang waktunya untuk kamu bisa lebih up terhadap dirimu lagi. Supaya jiwamu juga nyaman, jiwamu bahagia, jiwamu tidak terlantar, jiwamu terurus oleh dirimu. Yang selama ini mungkin diabaikan. Nah, sekarang waktunya untuk mengurus dirimu. Membahagiakan dirimu tanpa minta orang lain atau mengemis cinta. Atau meminta orang lain datang membahagiakanmu. No, mereka datang membahagiakanmu itu bonus. Tetapi keharusan dirimu adalah membahagiakan dirimu sendiri. Bukan keharusan mereka membahagiakan kamu. Mereka datang membahagiakan kamu itu bonus. Ya, jadi jangan berharap bahagia dari orang lain. Tetapi buatlah kebahagiaan dari dalam dirimu sendiri. Aries ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini dari inisial ya, orang-orang yang toksik ya. Wow, kita lihat saya sudah menarik energinya. Di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf B, ada huruf S, ada huruf A, ada huruf W, O, J, ada huruf R, ada huruf T, ada E, ada D, N, K, L, ada I, Z, G, F, ada huruf R, ada P, C, dan ada huruf V. Oke, jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf B, S, A, W, O, J, R, T, E, D, N, K, L, I, Z, G, F, R, P, C, dan V ya. Oke, semoga resonate ya. Dan untuk koneksi zodiak di sini kita lihat, kalaupun di inisial kamu tidak terkoneksi mungkin dari zodiaknya. Kita lihat di sini ada kamu terkoneksi dengan bintang Capricorn, bintang Gemini, ada Cancer, ada Aries, Virgo, Libra, Leo, Scorpio, dan Aquarius ya. Jadi ada Capricorn, Gemini, Cancer, Aries, Virgo, Libra, Leo, Scorpio, dan Aquarius. Oke, semoga resonate. Dan saya mau ambil 2 kartu lagi secara acak, pesan semesta untukmu menyikapi jiwamu yang bersedih. Wow, gak usah baper ya. Two of Pentacles, seimbangkan antara hati dan logikamu. Lebih produktif ya, jangan terlalu sepi, merenung ya, produktif. Selama kamu bisa produktif ya, pasti kamu akan melupakan hal-hal yang negatif.
Jangan pernah menghakimi dirimu sendiri, tetapi sayangilah dirimu. Apa yang sudah terjadi di masa lalu biarlah berlalu. Kamu tidak bisa mengulang masa lalumu, tetapi kamu bisa merubah gitu ya. Jadi kamu gak bisa merubah masa lalu, tapi kamu bisa merubah masa depan dengan pola pikir yang baik saat ini, dengan kehidupan yang nyaman, tenang, damai, ya, dan ya yang pastinya lebih berbahagia. Karena keputusanmu saat ini adalah penentu nasibmu di masa depan. Jadi bijaksanalah dalam berucap, bertindak, ya, dan berpikir, serta yang paling utama adalah bijaksana dalam mengambil keputusan. Jangan pernah takut, semesta ada bersamamu, Aries. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.